Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Angelica. Saya mahasiswi Prodi PGSD semester 6 kelas B. Di sini saya akan membacakan hasil laporan saya mengenai penerapan pendidikan karakter pada saat saya melaksanakan magang 3 di Sekolah Dasar Negeri 101788 Marendau. Adapun tujuan lain dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi jawaban ujian tengah semester saya pada mata kuliah pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter merupakan sistem pendidikan yang bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai atau karakter-karakter tertentu yang ingin diterapkan kepada peserta didik. Nah, karakter-karakter atau sikap-sikap yang ada dalam pendidikan karakter ini ada 18 macam atau 18 jenis. Nah, 18 jenis menurut Diknas. Nah, salah satu dari ke-18 jenis karakter-karakter ini yaitu salah satunya kejujuran. Nah, pada saat saya melaksanakan proses magang 3 ini di Sekolah Dasar Negeri 101788 ini, semua sistem pembelajaran ini diterapkan secara daring atau online dan sama sekali tidak ada tatap muka antara guru maupun siswa. Nah, jadi bagaimana cara menilai atau cara mengetahui apakah peserta didik tersebut memiliki sikap kejujuran atau memiliki karakteristik kejujuran dalam dirinya? Sebelumnya di sini pembelajaran yang kami lakukan pada saat proses magang 3 itu memang benar-benar secara daring. Siswa datang ke sekolah hanya untuk mengambil tugas. Kemudian seminggu kemudian siswa akan datang lagi ke sekolah hanya untuk mengembalikan tugas dan tidak ada sama sekali pembelajaran yang berlangsung pada saat tatap muka itu karena memang hanya beberapa menit saja. Nah, bagaimana cara kami untuk menerapkan atau mengaplikasikan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran daring ini? Salah satu contohnya yaitu kami menilai bukan dari segi kejujuran si siswa, melainkan kami menilai dari ke-18 jenis yang lainnya. Misalnya contoh kreatif. Kami memberikan tugas melalui WA group yang memang tidak semua siswa memiliki handphone pada saat itu. Tapi ada beberapa siswa yang kemungkinan memiliki handphone atau orang tuanya memiliki handphone, jadi join di grup WA itu. Nah, kemudian kami memberikan tugas. Nah, saya pribadi memberikan tugas mengenai bagaimana cara si siswa tersebut untuk menentukan sifat-sifat dari bangun datar. Nah, sifat-sifat dari bangun datar dan sifat-sifat bangun datar dan bangun ruang. Nah, bagaimana si siswa itu menentukan sifat-sifat dari bangun datar dan bangun ruang tersebut menggunakan benda-benda nyata atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, jadi di situ saya bisa lihat bagaimana sih tingkah kreatif mereka. Apakah mereka menggunakan celengan sebagai duplikasi dari bentuk nyata bangun ruang tabung, atau bisa juga mereka menggunakan kotak pensil, yaitu duplikasi benda nyata dari balok. Nah, dari situ saya langsung bisa menilai bagaimana sih kreativitas si siswa tersebut. Nah, kemudian juga salah satu lagi mengenai sifat-sifat atau karakter-karakter itu ada selain kreatif ya, yaitu rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu siswa ini juga sangat besar tentunya. Misalnya pada saat saya mengirimkan beberapa gambar. Nah, beberapa gambar ini pada mata pelajaran seni budaya dan keterampilan, saya mengirimkan sebuah gambar. Kemudian saya meminta mereka untuk menganalisis. Yang saya maksud di sini bukan untuk mahasiswa dengan mahasiswa, melainkan guru dengan murid. Jadi menganalisis di sini dimaksud
bagaimana siswa itu menanggapi apa yang telah saya kirim. Nah, mereka otomatis mencari dari sumber-sumber yang berkaitan, misalnya dari buku mereka ataupun dari Google misalnya, jika mereka mempunyai paket data. Nah, mereka kemudian mencari dan juga mendapatkan beberapa informasi. Nah, informasi mereka ini yang mereka dapatkan ini tidak langsung mereka tulis, tidak langsung mereka ketik dan mereka kirim, melainkan mereka cari sendiri, mereka ringkas dulu informasi-informasi yang mereka dapat. Nah, kemudian setelah mereka ringkas, mereka baru mengirimnya ke WA group. Nah, dari situ saya juga bisa menilai rasa ingin tahu yang dimiliki mereka besar atau tidak. Kemudian saya juga bisa mengetahui kreatifnya juga, kreativitas mereka juga. Bagaimana mereka merangkum segala informasi yang mereka dapat, yang tidak hanya copy paste dari internet. Kemudian juga saya juga bisa menilai kemandirian mereka. Nah, mereka itu kan mencari mungkin beberapa peserta didik mungkin mencarinya bersama orang tua atau mungkin kerjasama bersama teman, tapi mereka merangkumnya atau meringkas informasi itu sendiri. Jadi tidak ada yang sama kata-katanya maupun ataupun maksud dari salah satu peserta didik ini dengan peserta didik yang ini sama, tetapi bahasa yang digunakan, terus kata yang digunakan itu tidak sama sekali tidak sama. Jadi di situ saya juga bisa melihat bagaimana rasa ingin tahu mereka, bagaimana kekreativitasan mereka, bagaimana kemandirian mereka. Nah, di situ saya bisa lihat ketiga aspek itu. Dan juga beberapa mata pelajaran yang lain juga melibatkan juga dapat menerapkan beberapa karakter-karakter yang lain. Kemudian dari pembelajaran daring ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan dalam pengimplementasian pendidikan karakter. Tetapi jika seorang guru atau misalnya pendidik itu mampu untuk menggunakan model pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan media pembelajaran yang tepat dengan materi yang akan diajarkan, maka guru tersebut atau pendidik tersebut dapat mampu untuk menanamkan ke-18 nilai pendidikan karakter itu. Nah, berikutlah penyampaian hasil laporan magang 3 saya yang ada di sekolah SD Negeri 101788. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.